Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru yang hebat luar biasa ya pada siang ini telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yaitu diseminisasi budaya positif di SD Negeri 0210 hari Rabu 18 Oktober tahun 2023. Adapun nanti kegiatan kita adalah kita mensosialisasikan ataupun ini salah satu tugas saya juga untuk melakukan pengibasan kepada teman-teman semua supaya kita memahami apa itu budaya positif di sekolah. Jadi nanti akan kita terapkan secara bersama-sama. Baik, sebelum memulai, masih semangat Bapak Ibu semua? Oke, SD Negeri 0210. Sip. Mantap. Sekali lagi, SD Negeri 0210. Sip. Mantap. Oke, terima kasih. Masih semangat ya? Gak ada yang ngantuk ya? Ini jam-jam sensitif Bapak Ibu, jam siang ya? Baik, ini pengajar praktik dan konselor saya. Mungkin sudah ada yang kenal kemarin ya. Kita langsung ke materi. Baik. Di sini kita yang pertama kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Oke, baik, kita lanjut. Kita masuk. Nah, ini saya sebelum mulai ada ungkapan negatif, ungkapan negatif dan ungkapan positif. Ada yang bisa membacakan? Yang negatif ada yang mau bacain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh hidupku bekerja dapatkan uang bukan untuk pengabdian. Aku biasa-biasa saja, malas belajar, malas berbuat perubahan dan malas berbuat kebaikan. Tak peduli nasihat orang lain. Setiap hari dan waktu aku akan terus terlambat dan tidak peduli mau bisa atau tidak sesuatu. Masa bodoh, toh gajiku setiap bulan akan terus mengalir. Walaupun aku ogah-ogahan dalam menjalankan tugas. Sulit saya dipecat atasan, jadi kenapa harus takut? Murid mau bisa atau tidak bukan urusan saya. Yang penting saya merasa aman, aman saja. Tak peduli kata orang. Oke, baik, terima kasih. Yang ungkapan positifnya, silakan. Siapa yang mau baca? Seluruh hidupku akan aku ikhlaskan untuk pengabdian, akan berusaha menjadi yang terbaik. Aku akan terus belajar, kembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi, berkolaborasi dengan teman-teman hebat tanpa henti. Setiap hari dan waktu aku akan selalu berusaha semangat, rajin, dan paling pagi masuk sekolah. Karena aku rindu dengan murid-muridku yang setiap hari menanti dan merindukanku. Aku tidak peduli seberapa besar dapatkan gaji, melainkan aku akan terus berusaha seberapa besar apa yang seharusnya saya bisa beri untuk keselamatan dan kebahagiaan murid-muridku dan orang lain di sekitar hidupku, bahkan sampai jasadku diboyong ke yang lahat sekalipun. Aku akan tetap mempertahankan prinsip kebajikan universalku dengan terus berusaha menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Ya Tuhan, ridhoilah aku, tetapkan rasa ikhlasku dan semangatku, selamatkan aku, kuatkan imanku dan takwaku sampai aku mati membawa sejarah kebahagiaan. Amin. Oke, terima kasih. Beri tepukan untuk semuanya dulu ya. Oke, baik. Itu adalah ungkapan positif dan negatif. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi Bapak Ibu sekarang? Nah, itu. 2 orang saja. Silakan. Siapa yang menjawab?
Baik, sebenarnya saya meminta jawabannya adalah di mana posisi Bapak Ibu sekarang. Jadi jawabannya adalah saya sedang berada di ruang rapat. Ya, kan makanya tadi saya bilang di mana posisi Bapak Ibu sekarang. Saya di ruang rapat mendengarkan saya lagi ngoceh kan gitu. Oke? Itu untuk membuka aja Bapak Ibu, jangan tegang ya. Jadi kita santai dan tidak terlalu kaku. Jadi itu boleh untuk dilakukan speaking di kelas di mana saja boleh. Itu untuk membuka ya. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik yaitu setuju atau tidak setuju. Sekarang kita ke nomor 1 dulu, yaitu hukum dapat mendisiplin anak. Silakan ditulis setuju atau tidak. Nanti alasannya Bapak Ibu yang tahu. Gitu. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu ditulis setuju atau tidak setuju. Apakah setuju semua atau tidak setuju semua? Nanti silakan 2 orang berargumentasi dengan jawabannya masing-masing. Saya menjawab nomor 1 terlebih dahulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban saya tidak setuju. Sebab belajar dari judul yang Pak Andre buat adalah disiplinisasi disiplin positif. Jadi artinya apa? Disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan di mana orang dewasa atau kita selaku guru untuk menyapa, merangkul, mengayomi seorang siswa tanpa adanya hukuman. Titik beratnya adalah yang dimaksud dengan hukuman adalah segala sesuatu yang menitik beratkan kepada kekerasan terhadap anak. Apakah itu verbal, non-verbal, atau apapun dalam bentuk lain. Jadi artinya kalau mengambil dari tajuk yang Pak Andre berikan disiplin positif, bagaimana caranya orang dewasa mengedukasi, selain mensosialisasikan, mengedukasi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana anak itu bisa kita motivasi lalu bisa berbuat ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya seperti itu. Jadi artinya hukuman dapat mendisiplinkan anak sangat tidak setuju. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu menambahkan dari rekan guru yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Sudi. Kita beranjak ke nomor 2. Silakan. Sekarang tadi bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Itu saja ya. Baik, terima kasih Bu Pan. Kita lanjut ya. Dari jawaban teman-teman tadi sudah mengarah ke seperti yang pertama adalah hukuman dapat ke sana. Itu memang tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Karena menghukum itu kan istilahnya kata-katanya sudah tidak layak lagi sekarang hukuman. Karena sekarang ini kan kita sudah berhukum merdeka dan merdeka belajar bahwa hukuman itu memang ada bentuk hukuman, tapi dia bukan dihukum, dia konsekuensi saja. Nanti kita akan sampai ke materi itu. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman. Ini juga sebenarnya ada perspektif lain. Ada yang setuju, pasti ada juga yang tidak setuju. Karena juga menghukum secara fisik juga kan begitu kan, membersihkan halaman atau kecuali lihat konteksnya juga. Misalnya sedang gotong royong, mereka main-main, jadi mereka dilebihkan gotong royong boleh, tidak masalah, itu konsekuensi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Bisa setuju, bisa tidak, karena memberikan penghargaan ini bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Apakah kita sanggup untuk jangka panjang atau jangka pendek kan begitu. Jadi tidak harus selalu dengan penghargaan, tapi dengan ucapan saja anak sudah senang. Kamu luar biasa, kamu bagus sekali dalam menyampaikan pendapat, boleh ke bawah, itu apresiasi Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke materi
Ini hanya memantik saja Bapak Ibu untuk membuka pemikiran kita masing-masing. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, ini dia pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ini, yaitu kita merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah memulai, mungkin sudah sering juga kan setiap hari. Karena berdiferensiasi ini banyak nanti cara kita menyampaikan pembelajaran. Bisa dengan lagu-lagu, bisa mengajak anak keluar kelas, banyak cara. Jadi para peserta ini belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu profil belajar Pancasila. Pada akhirnya kita akan menuju ke sini, profil pelajar Pancasila, yaitu mulai dari berketuhanan sampai dia menghasilkan suatu proyek ataupun kegiatan yang menghasilkan barang atau bentuk seperti yang kita terapkan sekarang, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita menghasilkan produk yang kreatif. Jadi ingat, dalam menghasilkan produk, selagi kita sampaikan dalam paradigma baru ini, kita tidak menilai barangnya, yang kita nilai adalah prosesnya. Jadi itu yang perlu kita tekankan nanti saat kita menilai sebuah karya anak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Santai saja, gak usah tegang ya Bapak Ibu ya. Kita santai berdiskusi. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ini jam perawan memang nih. Jam ngantuk. Kita lanjut saja ke materi berikutnya. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita yang terakhir saja kita bahas dari Bapak Ibu. Karena ini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak ya. Kita ini kan orang dewasa. Yang kita hadapi adalah siswa. Jadi kita tidak boleh memaksa terhadap anak. Kalau anak tidak mampu dengan materi ataupun pelajaran, kita beralih ke guru, dan kita kan posisi kita guru. Jadi kalau kita memaksa tidak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan atau menuntut saja. Kita tuntut semampu dia. Jadi kita tidak boleh memaksa. Jadi orang dewasa itu ilusi ya, ilusi perubahan teori kontrol. Jadi kita tidak boleh memaksa kan kehendak kita. Itu yang perlu kita tekankan. Kalau yang di atas boleh nanti Bapak Ibu pahami saja ilusi guru mengontrol murid, dan kita memang sehari-hari tetap mengontrol murid. Tapi ada yang dari jauh, ada yang dari dekatnya. Ini dia perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, stimulus responnya. Bapak Ibu boleh lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang. Kita tidak boleh mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Karena kan setiap orang kan beda-beda. Bapak, saya dan Pak Sudi dan ibu-ibu lain kan mempunyai pandangan orang kan berbeda-beda. Jadi kita tidak lagi menggunakan stimulus, kita menggunakan teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu yang kita lihat buruk, tujuannya buruk kan begitu. Bisa saja semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Hasilnya itu yang kita lihat nanti begitu. Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita. Kalau kita sedang marah, kitalah yang mengontrol. Kalau kita sedang hilaf, kita lagi yang intervensi diri begitu. Orang hanya bisa menilai Bapak Ibu. Orang hanya bisa menilai. Yang mengontrol diri kita adalah kita. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi kebalikannya, kita yang mengontrol diri kita. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulusnya. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dengan berkolaborasi tidak melakukan pemaksaan saat kita gagal.
merayu anak misalnya, atau merayu teman. Kita kan punya teman ini juga akan kita rayu dalam mengajak kegiatan-kegiatan yang mereka nggak suka ataupun kegiatan yang mereka bosan misalnya, kita bangkitkan lagi. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah ini ya tidak ada ya, stimulusnya itu hanya stimulus. Nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan menginginkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya di budaya positif ini pada akhirnya adalah menuju ke profil. Itu yang harus kita wujudkan, profil pelajar Pancasila. Dari beberapa nilai-nilai kebajikan tadi, kita pada akhirnya kesimpulannya siswa itu harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Makanya di setiap muatan pembelajaran pasti diterapkan profil pelajar Pancasila. Tapi tidak semuanya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau di kurikulum Merdeka itu, misalnya di bab ini ada 4, di bab 2 ada 3. Jadi yang mana kira-kira bisa tercapai? Kalau 6 mungkin tidak akan tercapai dalam suatu bab ya, karena materi sangat banyak kan begitu. Jadi intinya beriman, mandiri, bernalar kritis, beriman global, dan bergotong royong, kreatif. Jadi bergotong royong ini kita ambil dulu. Bergotong royong ini bukan dalam arti kita gotong royong saja. Kita dengan siswa ini sudah bergotong royong untuk membangkitkan kelas, membangun semangat kelas, itu sudah bergotong royong. Bukan bergotong royong dalam arti membersihkan lingkungan, enggak, tidak situ saja. Dalam mereka kerja kelompok itu juga kita bisa nilai gotong royong. Jadi begitu Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Situasi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Misalnya kita berpikir nih, kalau saya ngerjain ini saya dapat apa? Itu juga motivasi eksternal untuk menghargai diri sendiri. Jadi posisi kita ini nanti di mana? Kita baca saja diri kita, posisi diri kita di mana? Untuk menghargai diri sendiri kah, atau untuk mendapat imbalan, atau untuk menghindari ketidaknyamanan? Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal ini dalam diri kita Bapak Ibu. Ini yang berasal dari tujuan disiplin positif inilah motivasi internal. Misalnya kita ingin menghargai diri kita sendiri, kita datang tepat waktu atau lain-lain ya. Disiplin itu banyak, bukan hanya datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, berkolaborasi dengan teman saat kita bergotong royong ataupun hal-hal lain banyak. Jadi hendaknya memang kita posisi kita di posisi ketiga, kita menghargai diri kita sendiri dulu. Ya, jadi kita menghargai diri kita, dengan itu kita akan dihargai oleh lingkungan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita beralih sedikit ke merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, yaitu akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, demikian konsep sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 49. Kalau ada yang punya bukunya silahkan dibuka. Jadi kita merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita juga cakap untuk memerintah diri kita. Jadi kita bergerak sendiri Bapak Ibu. Kita bergerak tanpa perintah siapapun. Tanpa perintah, kalau siswa mungkin tanpa perintah guru ya. Tapi kalau siswa mungkin agak berat kita melaksanakan ini. Tapi dengan kita menerapkan mungkin nanti pelan-pelan bisa. Mereka akan sadar. Nanti kita akan sampai. Ya ini dia. Kita diskusikan dulu ini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu. Ini kan Bapak bisa masuk.
silakan. Ini menurut Bapak Ibu ya. Nanti mungkin satu atau dua orang yang boleh menyampaikan argumennya. Sambil minum Bapak Ibu, nggak apa-apa, biar jalan. Nah, nggak apa-apa. Ini untuk membuka pikiran kita. Selama ini kita menerapkan ini hukuman, apakah konsekuensi ya gitu. Selama ini kan kita tahunya, kamu dihukum kan gitu. Apakah nomor 1 termasuk hukuman, nomor 2 termasuk konsekuensi? Oke, ada yang ingin menyampaikan? Boleh nomor 1, boleh pilih nomor 1. Oke, Bu Susi. Langsung aja. Langsung aja Bu, boleh. Mana mic tadi kita? Oke. Tadi mic ya? Biar yang lain dengar juga mesti. Langsung semua ya? Boleh kalau mau langsung semua lebih bagus. Berarti kerja saya tambah ringan kan gitu. Langsung aja ya Bu ya, bercepat ya. Nah, Kalau mencatat 100 kali itu sepertinya termasuk hukuman. Oke, yang lain boleh Ya. dicatat aja hukuman. Lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Murid disuruh push-up hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensinya. Ya, silakan. 5. Membersihkan tumpahan air bersih, air di meja itu konsekuensi. 45 positif konsekuensi. Iya, yang nomor 1 hukuman, nomor Hukuman. terakhir hukuman. Iya. 1, 2, 3 hukuman. Oke. Iya. 1, 2, 3 hukuman dan nomor Iya. 7. Iya, 7 juga hukuman ya. hukuman. Yang lain gimana? Iya. menurut Apakah saya. sama? Oke. Yang lain silakan. Terima kasih. Oke, yang menjawab mencatat 100 kali hukuman ada nggak? Ada? Nggak, maksudnya yang menjawab nomor 1 di hukuman ada nggak? Saya mau dengar pendapatnya dulu. Kenapa Bapak Ibu beranggap ini hukuman? Tentu ada alasannya. Oke, silakan Ibu Yola. Biar kita sama-sama paham Bapak Ibu. Kenapa ini disebut hukuman? Terus, tadi yang seperti Bapak Ando ceritakan bahwa hukuman itu bersifat fisik. Ya. Jadi yang saya lihat di nomor 1, 2, dan 3 itu sudah meliputi fisik dia untuk melakukan suatu gerakan Ya. seperti itu. Jadi makanya Catat saya ya 100 kali ya. iya betul. Ya. Jadi saya lebih condong ke sana ke hukuman Oke. dengan yang nomor 7 tadi. Oke, yang nomor 7 ada yang menjawab hukuman? Dari Bu Susi ya? Ya. Yang lain ada nggak? Sama dengan Bu Susi? Izin ada. Boleh? Mbak Sudi nomor berapa? Kayaknya saya merangkul sekaligus Pak. Oke, boleh. Oke, 1 menit ya. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal, mengenai pendekatan disiplin positif itu bukan mengenai peserta didiknya, tapi bagaimana orang dewasa mampu memberikan pengaruh dampak positif terhadap anak atau peserta didik itu sendiri. Jadi dalam tahapan-tahapan tersebut ada hal-hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, tentu harus sosialisasi dulu terhadap anak. Yang kedua, penerapan dari guru atau orang dewasa itu bagaimana menerapkan sosialisasi yang dia bangun terhadap anak. Aturan yang kita buat di kelas atau di sekolah itu berdasarkan kesepakatan bermusyawarah, bukan atas kehendak kita sendiri. Jadi setelah kita buat hasil komitmen bersama, lalu penandatanganan fakta integritas. Nah setelah itu dilakukan semuanya, setiap kegiatan yang telah dilalui oleh peserta didik, maka harus terjadinya evaluasi. Nah, evaluasi itulah artinya melakukan pemetaan masalah atau identifikasi masalah, lalu bagaimana kita merefleksikan dari masalah tersebut, lalu bagaimana cara kita membenahi kembali ke komitmen awal. Nah, beranjak dari apa yang saya jelaskan, maka menjawab dari soal nomor 1 itu jawabannya adalah hukuman. Satu hukuman. Oke. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga juga hukuman. Yang keempat itu komitmen. Yang kelima komitmen, Konsekuensi. konsekuensi. Yang keenam juga konsekuensi, dan begitu juga dengan yang ketujuh konsekuensi. Oke, terima kasih. Berarti ada perbedaan antara jawaban Bu Susi di nomor 7 ya. Oke, kita lihat saja ya. Ini dia jawabannya. Iya. Tapi ini harus kita telah juga alasannya apa gitu.
Ya, saya tertarik dengan nomor 7. Kenapa itu konsekuensi? Karena semua siswa sudah melakukan. Karena dia terlambat, jadi dia juga melakukan. Tapi setelah orang melakukan. Jadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu, kalau konsekuensi semuanya sudah melakukan. Kalau hukuman kan yang tidak melakukan tidak dihukum, kan begitu. Misalnya saya tidak membuat tugas, saya dihukum. Kawan saya yang membuat tidak, jadi begitu. Jadi harus kita pahami juga konsekuensi dan hukuman ini. Jadi apakah Bapak Ibu pasti kita sudah melakukan ini semua ya? Sudah melakukan konsekuensi, sudah melakukan hukuman. Tapi apakah kita sering melakukan hukuman Bapak Ibu selama ini? Kalau zaman dulu iya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang nggak ada lagi ya, jadi jarang. Mungkin ada tapi tidak terlalu nampak lah, maksudnya agak ringan lebih. Enak lagi daripada matematika, enak nulisnya aja kan begitu. Jadi tidak ada efek. Jadi efeknya tidak ada. Ya. Oke, kita lanjut. Seru ya, maksudnya kita lebih paham di sini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Pasti ada dendam ya. Apalagi kalau dulu perkalian tak hafal 3 kali. 3 kali nggak hafal kalian 3 kali juga hafalannya. Dulu ya. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek konsekuensi. Dia nggak nyaman tapi waktunya pendek saja. Dia tidak ada nyimpan dendam ya. Tidak ada rasa apa. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang keempat, kalau hukuman sifatnya paksaan, sementara konsekuensi ini stimulus atau tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau dia sudah terlambat, dia menyesuaikanlah dengan keyakinan kelasnya nanti. Konsep diri yang buruk sehingga menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan sehingga dia mematuhi peraturan dalam konsekuensi. Yang terakhir yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau hukuman ini jadi tidak dihargai mereka. Jadi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia hanya sementara saja pada konsekuensi. Setelah dia berkeliling lapangan, kita bergabung kembali tuh olahraga kan. Jadi dia hanya sementara saja sifatnya. Jadi tidak ada rasa dikucilkan lah begitu kira-kira. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas ya? Mengenai hukuman dan konsekuensi. Semoga kita dapat menerapkan nanti di dalam kelas. Ya, jadi pengimbasan ini tujuannya supaya teman-teman semua dapat mengambil dari budaya positif ini nanti. Kita sama-sama menggerakkan ini. Yang selanjutnya itu apa itu restitusi? Selama ini kan kita tahunya apa ya, kita mengambil anak itu apa? Kita bahas sama-sama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi. Jadi mereka lebih menghargai atau memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi begitu. Kita simpel saja di sini. Kita lanjut. Ini dia. Ada 3 tahapan atau perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Silakan dilihat dulu Bapak Ibu. Apabila kita di posisi ini di sini ini, Ibu perhatikan ke bawah, Bapak Ibu ke bawah. Kalau kita sering melakukan ini, berarti identitasnya gagal. Ini identitas gagal nih Bapak Ibu. Ya. Ini adalah proses tadi, hukuman tadi. Akhirnya apa? Hasilnya negatif. Nanti kita bahas. Yang kedua, konsekuensi. Hasilnya netral. Kita berada di tengah-tengah, di benang merahnya maksudnya. Tetapi kalau kita menggunakan restitusi, ini akhirnya positif. Jadi ini kita nanti terpulang dari kita lagi. Kita mau pakai yang mana? Kita contohkan satu, misalnya
yang nomor satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kan hukuman di bawah. Kalau dihukum kan sesuatu yang memang terjadi tuh. Kita menyuruh dia membuang sampah atau membersihkan WC, itu kan menyakitkan juga bagi mereka kan gitu. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tadi sudah kita pahami ya konsekuensi itu. Tetapi kalau dengan restitusi, mereka kita ajak diskusi, memilih, ya memilih. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kita tanya nanti mereka, ada nanti di tahapan berikutnya. Ini kita hanya perbandingan. Di sini identitasnya gagal. Apabila kita di posisi 2 ini kita sudah aman mendidik ataupun mengajak siswa menciptakan budaya-budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita paham bersama. Ada yang ingin berargumentasi tentang konsekuensi dari restitusi aja. Kalau hukuman ini memang hasilnya masih negatif Bapak Ibu. Tadi sudah kita jelaskan di awal kan, dendam dan sakit hati dan sebagainya. Paham ya Bapak Ibu ya, dengan konsekuensi dari restitusi. Ini ciri-cirinya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus, tapi kita belajar dari, atau siswa belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Kita menanyakan, kita tawarkan untuk itu bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita telaah dari 9 ciri-ciri ini, kalau kita sudah menerapkan di dalam kelas, berarti kita sudah mengarah ke restitusi, bukan kita menghukum lagi Bapak Ibu. Ya, kita ajak mereka, ditawarkan mereka maunya gimana, apa sih mau anak ini kan begitu. Kita tawarkan, kita perbaiki hubungan kita stabilkan identitas ini, kita tanya kenapa tidak membuat PR dan sebagainya. Karena kan kita kalau lagi emosi kan beda lagi bahasa. Kamu lagi ya kan begitu. Itu tidak termasuk dalam tindakan restitusi. Kita harus mengembangkan itu sekarang. Kita harus lembut ya Bapak Ibu. Kalau memang kita lama-lama terbiasa, kita juga akan berubah. Bukan anak saja kan begitu. Kalau kita biasa lembut ya alhamdulillah. Karena kan karakter orang kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Apalagi mendidik anak kelasnya masing-masing pasti berbeda Bapak Ibu. Saya dengan ibu pasti berbeda. Cara jelaskan, cara merangkul anak pasti berbeda. Ada yang gayanya seperti teman, ada seperti ada juga yang cuek Bapak Ibu. Banyak juga kejadian-kejadian seperti itu. Tapi di sini tidak ada cuek, semuanya hebat-hebat semua. Karena siswanya dapat menerapkan budaya-budaya ini nanti karena kita sudah mulai bernyanyi, pramuka dan sebagainya itu sudah mulai budaya positif. Oke, kita masuk ke materi yang untuk kita terapkan di kelas, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, itu ada pertanyaan juga Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Itu menjadi pertanyaan juga. Mengapa kita memilih peraturan kelas menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke, bisa nggak Bapak Ibu telah pertanyaan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah untuk keselamatan atau untuk kenyamanan atau takut dengan aturan saja? Itu kan kalau kita sudah tahu budaya positif Bapak Ibu. Sekarang kita anggaplah kita belum tahu. Kan selama ini karena takut ditilang ya Bapak Ibu ya. Masih itu kan motivasinya, maksudnya nilai kebalikannya masih itu, takut ditilang, takut takut bayar lah, ditilang kan bayar kan gitu dan sebagainya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter untuk kenyamanan dan keselamatan ya. Jadi mengapa tidak peraturan? Jadi pertanyaan tadi itu, mengapa harus keyakinan? Karena
kalau peraturan itu rata-rata itu dibuat oleh sepihak, betul? Sepihak ya, sepihak saja kan, tidak ada melalui curah pendapat ataupun berbagi, bertanya kepada teman atau siswa. Jadi nanti kita untuk membuat peraturan sekolah, Bapak Ibu, kita harus memanggil orang tua juga, semua komite itu kita panggil peraturan sekolah yang mereka mau seperti apa. Tapi kita fokus ke kelas dulu. Keyakinan kelas itu kita harus melibatkan semua siswa yang ada di kelas. Nah, nanti tahapan-tahapannya bisa kita lihat nanti. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan ini dari dalam diri dia, Bu. Misalnya keyakinan kelas kita buat mereka disiplin. Disiplin itu kan udah luas tuh. Datang tepat waktu, istirahat tepat waktu, ya, pulang tepat waktu, ya, sholat tepat waktu dan sebagainya. Jadi banyak kalau disiplin. Atau jujur nanti nilai kebajikannya apa? Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita lanjut keyakinan kelas. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal secara global, ya, menyeluruh, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas ataupun keyakinan bersama, itu tidak boleh lagi mengandung kata-kata negatif. Kalau aturan kan rata-rata negatif, dilarang membuang sampah, dilarang ribut. Jadi untuk menumbuhkan keyakinan kelas yang berbentuk positif, kita hilangkan itu, Bapak. Kita tadi bertanggung jawab, disiplin, jujur, saling menghargai, dan banyak lagi kata-katanya. Tergantung kita nanti. Kesepakatan itu minimal 3 dan boleh lebih dari 3, maksimal 8. Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya tidak terlaksanakan. Begitu. Tidak terlalu banyak dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi tidak ada yang tidak berkontribusi nanti. Semuanya ikut lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Kita tinjau, Bapak Ibu, sebulan atau 2 minggu. Boleh. Itu tergantung kebijakan Bapak Ibu lagi nanti. Kita boleh meninjaunya tiap minggu, boleh. Apabila banyak yang melanggar keyakinan, boleh kita perbaiki lagi, kita sepakati lagi bersama. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya tidak tok 1 tahun gitu, enggak. Boleh awal semester, boleh tengah semester. Kalau banyak yang melanggar, berarti tidak terlaksana, kan, Bapak Ibu. Jadi kita evaluasi. Oke ya, paham ya Bapak Ibu ya? Masih semangat Bapak Ibu? Oke, SD Negeri 021. Oke, masih semangat ya. Diminum dulu boleh Bapak Ibu. Air minum masih ada. Oke. Santai saja Bapak Ibu. Kita nggak lama lagi. Santai saja. Ini prosedurnya Bapak Ibu. Prosedur kita membuat keyakinan kelas. Semua warga kelas melakukan curah pendapat. Catat semua masukan-masukannya. Jadi boleh nanti Bapak Ibu kasih kertas atau signal, kita kasih semua. Tulis keyakinan mereka apa. Baru kita nanti seleksi, baru kita gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif tadi kan sudah saya contoh juga, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalannya di kelas atau koridor. Itu menjadi, ini kan kalimat negatif nih, jangan dilarang ya. Terus temukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Berjalan di kelas dengan dengarkan guru. Ini contoh ya Bapak Ibu, datanglah tepat waktu, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau menilai kebajikan. Itu nilai kebajikannya hormat ya Bapak Ibu ya. Berjalan di depan kelas, dengarkan guru. Jadi nilai kebajikannya adalah hormat. Ya, nilai kebajikannya. Oke, kita lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tinjau ulang, kita tinjau kembali secara bersama-sama. Sebaiknya bisa berkisar antara 3 sampai 7. Sebaiknya. Kalau memang kelas 1 mungkin bisa nggak kelas 1 dapat ya? Bisa ya? Bisa. Ini kan kita keyakinan kan dari dalam diri anak ya. Kalau coba aja nanti Bapak Ibu, coba aja dulu nggak apa-apa. Dicoba ya. Kalau coba kita nggak tahu. Tapi biasanya yang kelas-kelas agak kelas 2 ya, kelas 3 udah bisa ya. Udah paham bahasa. Nanti dibuatnya semua. Dilarang coret dinding gitu kan, maklum lah anak-anak ya. Semua warga kelas menyetujui dengan mendatangani keyakinan. Jadi ingat Bapak Ibu,
semua yang sudah kita setujui wajib ada dokumentasi fakta integritas atau penandatangan secara bersama, dan kita juga tanda tangan di situ. Jadi apabila ada yang melanggar, mereka sudah tidak bisa berhilah lagi. Kamu sudah melanggar keyakinan dia. Jadi dia tahu sendiri tuh. Kita nggak perlu tanya pun dia udah tahu. Dan letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Jangan pula tak dapat dilihat Bapak Ibu. Letakkan aja di samping rumah tulis yang mudah mereka lihat. Jadi itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini sudah saya singkat supaya tidak terlalu panjang. Jadi tinjau semua warga kelas menyetujui dan diletakkan. Kalau Bapak Ibu mau bikin aksi nyata ini boleh. Nanti inilah tahapannya. Budaya positif atau disiplin positif boleh. Ini tahapannya. Nanti kalau mau apa saya kasih slide-nya. Lanjut. Contoh keyakinan kelas. Ini dia. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi di sini saling menyayangi yaitu nilai kebajikannya apa? Hormat, ya, hormat. Nah ini tadi nilai kebajikannya ada hormat. Kalau kami murid yang semangat itu bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ini contohnya saya buat 3 saja. Kalau Bapak Ibu mau lebih dari 3, boleh, nggak masalah. Tetapi ingat nilai kebajikannya kita juga harus paham dan siswa juga harus memahami juga sama-sama. Jadi kalau perlu tak usah banyak-banyak lah, 3, 4 boleh. Untuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau kita next lanjut, paham ya? Oke, insya Allah ya, semoga. Boleh? Ya. Oh iya, baik. Kalau untuk keyakinan kelas itu khusus di dalam kelas. Kalau keyakinan sekolah baru kita tempel di luar. Jadi kalau ibu mau buat keyakinan kelas itu untuk ibu saja. Jadi kelas lain tidak tentu sama Bu, pasti berbeda keyakinannya. Tidak sama. Ibu Latifah dengan Bu Egustriani beda-beda tuh pasti keyakinan. Karena anaknya kan beda-beda, ada latar belakang yang berbeda. Dari siswa ibu ada 32 orang. Ya 32 orang itulah yang kita minta pendapatnya apa saja yang ditulisnya, kita seleksi, nanti kita tidak ulang dari tahapannya. Baru ibu letakkan di kelas di tempat yang mudah dilihat atau anak buat keyakinan. Ini ada tabel kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan tabel D. Tabel T-nya tampak seperti, tidak tampak seperti. Itu bekerja ya. Yang hormat, terlihat, terdengar, berperilaku. Nanti kita lihat ini dia. Hormat itu tabel D-nya, tabel T-nya. Tabel T-nya tampak seperti, tekun bekerja dan menyimak guru. Kalau tidak seperti, tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Bekerja terus menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampaknya adalah tugas tidak diberikan. Jadi ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Terus yang tabel I-nya hormat. Hormat ini di sini terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar maksudnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima kasih atau tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nah, akan segera saya kembalikan. Jadi ada kata-kata terima kasih, tolong, permisi, itu terdengar. Kalau terlihat berempati, kalau berperilaku tersenyum dengan ramah. Jadi siswa atau guru kita senyum. Kalau yang terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kita yang itu yang terlihat ya, tabel dia. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan Bapak Ibu, tapi apakah ada barcode? Ada nih. Coba boleh dijawab. Pertanyaannya satu saja, saya tak tanya. Coba buka dulu Pak. Maaf ya Bapak Ibu, saya nyoba teknologi.
walaupun tak terlalu paham ya. Saya coba sih. Apakah bisa di scan? Apanya? Apa dia bilang tadi? Dari jawab bisa. Kasih. Pertanyaan satu aja Bu. Untuk bisa? Nah, apa pertanyaan Bu Okta? Silakan. Ya, itu ada pilihan gandanya. Coba pakai mic Bu Okta biar kita tahu bisa menjawab. Ada pilihan gandanya. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Nah, itu termasuk apa? A? Cinta dan kasih sayang. Iya. B. Penguasaan. Iya. C. Kesenangan. Iya. D. Kebebasan. Ya, boleh jawab masing-masing, nanti saya tanya yang kasih sayang berapa orang? Kesenangan. Boleh langsung jawab ya? Nanti Bu, kita tanya. Oke, sudah? Yang A tadi apa Bu Okta? Yang A. Cinta dan kasih sayang. Nah, yang kita kasih sayang ada? Aku senang tadi. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Nah, ada yang menjawab kasih sayang Bapak Ibu? Oke. Nah, yang pilihan B ada nggak? B apa Bu Okta? Yang B. Penguasaan. Ada yang memilih. Yang ketiga? C. Kesenangan. Kesenangan 1, 2 orang aja yang suka kesenangan, 3 orang. D. Kebebasan. Apa kebebasan? Wah, ternyata banyak yang suka bebas. Bisa scan. Jadi ternyata manusia ini memang banyak suka bebas Bu. Ya, itu survei loh Bu. Itu survei memang. Banyak yang suka kebebasan, tapi nggak kebablasan nih Bapak Ibu ya. Kebebasan dalam arti hal positif. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia. Tibalah kita ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kan hanya pembuka saja supaya kita lebih tahu ternyata manusia lebih banyak suka kebebasan. Kebebasan mungkin bebas berpendapat, bebas memberikan sesuatu yang lebih baik untuk bangsa dan negara ya gitu. Oke, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang keempat, ketiga kesenangan, kebebasan. Yang terakhir bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya, ini ada 5. Tapi rata-rata kalau anak pasti ratanya di sini Bapak Ibu. Gini. Oleh karena ini agak sensitif, karena kadang dia di rumah tidak dapat. Nah, hati-hati kita di sekolah, jangan dia tak dapat lagi, kasihan dia kan begitu. Makanya kita kan sering tuh melihat identitas anak kan, kadang ada bapaknya tidak ada, Bapaknya ada kerja lah, bapaknya, positif bapak aja lah. sambung, ya maklum ya itu kan itu perlu kita pahami juga. Ini sering Bu, saya sudah 2 kali nikah ini. Ternyata dia di rumah tak ada perhatian. Jadi dia sekolah tuh kadang suka-suka dia, kadang ganggu teman, kadang tidur. Ternyata dia tidak dapat ini kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita sudah di rumah dia tidak dapat, di sekolah nggak dapat, nah ini yang bahaya. Ini yang harus kita jaga. Kalau kesenangan siswa pasti kalau kita sudah ada kegiatan-kegiatan pasti mereka senang di sekolah. Itu saja. Terus penguasaan itu dari kita juga, kebebasan pasti dari masing-masing, semua sudah merasa bebas ya sekarang ya untuk berekspresi, untuk belajar, untuk berbagi. Yang terakhir ini bertahan hidup. Bertahan hidupnya bukan artinya makan ya Bapak Ibu. Ya, bertahan hidup dalam arti juga dari dasar keempat ini. Jadi kita harus bertahan dalam arti menyesuaikan dengan keadaan, dengan lingkungan kita. Kira-kira kita posisinya mana? Kira-kira. Tapi ini terpulang dari kita masing-masing. Apakah kita posisinya di terakhir atau di awal? Enggak ya di awal. Di awal itu jamu dulu zaman dulu. Zaman apa sih kolonial? Zaman kolonial. Ada yang di posisi 3 teman. Kayaknya hampir semua ya teman ya. Sering ngobrol kan dengan anak. Apa alasan
pelajarannya? Nggak ada ngobrol-ngobrol. Curhat dulu, pembukaan dulu, nggak ada. Ada lah ya. Berarti kita posisinya rata-rata memang di teman. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di sini membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ya. Membuat rasa bersalah ini misalnya gini. Guru berbuat misalnya, maafkan saya, merasa rendah diri dan sebagainya. Oke ya. Kita lanjut. Pernyataan. Siapa yang mengatakan? Oke. Ini. Saya kecewa tadi adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau ibu pernah melakukan ini, berarti ibu posisi ibu di sini. Atau posisi saya pernah melakukan ini, saya di sini. Dan kita lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman Bapak Ibu. Ayolah untuk demi bapak di rumah dan ibunya di rumah. Ayolah berbuat lebih baik. Itu kita merangkul secara teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Ya, apakah kamu mau dapat nilai 100? Nah, boleh kalau itu kita pantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini ke manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, bahasanya tinggi pula kan? Kamu terus. Nah, posisinya penghukum. Tapi sebenarnya tak ada ya. Paling nomor lagi yang terakhir gitu aja ya. Oke, kita bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Jadi kita, kalau kamu tidak, saya akan. Apakah yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi kita berdiskusi Bapak Ibu. Nanti kita akan sampai di resolusi yang terakhir. Ini dia. Segitiga diskusi. Ini boleh Bapak Ibu terangkan dulu. Dari sekarang boleh. Kita sama-sama bergerak untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kita menuju ke segitiga diskusi ini. Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu salah. Ya, kita tidak langsung menjudge anak itu salah, tetapi kita yang pertama adalah validasi. Kita yang pertama di bawah dulu. Sebentar. Ini dia. Menstabilkan dulu Bapak. Menstabilkan identitas. Ini dia. Setiap orang pasti pernah melakukan validasi dalam arti kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita misalnya kamu punya alasan kamu datang terlambat atau mengapa kamu terlambat, boleh. Bahasanya itu sendiri ya. Cuma ini kan bahasa apa ya? Bahasa orang-orang penulis ya. Kita kan bukan penulis, kita hanya melakukan penerapannya di sekolah. Kalau bahasa tergantung ya. Kalau di bahasa Padang tak apa terserah ya. Bahasa Inggris bisa. Di Inggris dipakai, di luar negeri pun dipakai validasi. Yang terakhir baru kita tanyakan tadi setelah kita buat keyakinan kan ada tadi tuh. Nah, kira-kira kamu melanggar keyakinan yang mana? Tentu dia tahu tuh, tidak akan tahu sendiri Bapak. Tak perlu kita tanya pun dia udah paham tuh. Apalagi kalau keyakinan cuma 3 kan, nah, mungkin dia nggak hafal, kan gitu. Tadi kan 3 maksimal 7, boleh juga lebih nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu banyak juga nanti nggak terlaksana juga. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi sebenarnya kalau menjadi orang seperti apa ini bahasanya seperti apa ya? Ingin mengubah dia secara total ya kayaknya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau keyakinan apa yang telah kamu lakukan itu lebih bagus. Ini dia. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini tahapannya Bapak Ibu. Ya, menstabilkan identitas tadi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita stabilkan diri dia tuh nggak takut gitu kan gitu. Kadang kan kita mengambil anak udah takut duluan gitu. Selama ini yang kita lakukan mungkin pernah ya. Saya juga pernah melakukan anak takut gitu. Jadi dengan ada yang kita stabilkan dia tidak merasa takut. Lalu kita validasi tadi. Kamu bisa saja, kamu pasti punya alasan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha
terakhir kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kita tanyakan saja, apa nilai yang kita percaya di kelas, sekolah kita ataupun kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ini seperti apa sih? Ingin anak seperti apa yang kamu lakukan ketika kamu melakukan itu. Itu dia akan merasa sendiri, menjawab sendiri. Aku melakukan apa, jadi mungkin dia ngaku kawannya. Jadi nilai apa yang dia langgar, yaitu nilai saling menghargai, mereka akan tahu sendiri jawabannya. Tidak perlu kita sebutkan, dia sudah paham. Oke Bapak Ibu, segitiga restitusi itu yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakannya. Baru kita tanyakan keyakinannya. Jadi nggak terlalu panjang sih dialognya kalau kita mau. Tapi kan kalau kasus di teks ya Bapak Ibu ya, kalau kasus anak kita berbeda, beda lagi cara kita menanyakan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang sudah diajarkan. Tapi jangan bahasa ini semua juga kita pakai. Jangan bingung. Apa nilai yang kita percaya di kelas, sementara keyakinan kelasnya belum ada. Nanti salah juga. Jadi mulai dari sekarang kita semua membuatlah sebuah keyakinan, baik itu dari kelas tinggi atau kelas rendah. Kalau sudah bisa, alhamdulillah. Kalau belum ya dengan cara lain boleh. Kita buat keyakinan dulu, nanti kita tempel aja, baru kita jalankan restitusi. Oke, kalau penerapannya itu sudah saya lakukan kemarin, mungkin sudah saya segini restitusi ya. Kalau bayangan kelas sudah saya buat juga, tapi apa saya rinci tidak bisa saya berikan, nggak apa-apa. Nanti saya akan publishnya di YouTube, nanti akan kita lihat bersama. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu bukan tugas saya ya, bukan tugas saya sendiri. Jadi kita ini pengimbasan, saya ditugaskan untuk mengimbaskan, tetapi semua guru ataupun teman sejawat nanti melakukan, bukan tugas saya sendiri. Jadi saya yang mengikuti kegiatan guru bergerak, tetapi teman-teman dapat ilmu juga, bukan saya sendiri. Nanti kalau ada yang ikut, nggak perlu lagi capek-capek udah tahu, oh ini nilai positif gitu. Jadi gitu loh maksudnya. Bukannya saya mengumpulkan Bapak Ibu untuk tugas saya sendiri, enggak. Ini ilmunya semuanya akan kita pakai di sekolah, apalagi budaya positif. Di modul 1.4 ini ilmunya sangat luar biasa. Karena ada 6 tahapan mulai dari awal sampai akhir tadi, yaitu keyakinan kelas tadi. Barulah kita beranjak ke refleksi kegiatan ini. Nanti saya minta 1 atau 2 orang merefleksikan dari pertanyaan saya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan Bapak Ibu yang ingin merefleksikan, saya beri waktu 2 menit. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan refleksi diri? Kita merefleksikan. Hah? Jangan kecil ya? Boleh. Oke Pak Zul, boleh? Saya tidak menunjuk ya Pak Zul. Itu mic-nya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Saya mencoba untuk menjawab refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi setelah menyimak tadi, itu hal baru, banyak hal baru yang saya dapatkan, yang saya dengar, lebih-lebih mengenai untuk memahami siswa dan menghadapi siswa. Ini tugas kita, keseharian kita. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kegiatan ini bisa saya terapkan khususnya untuk saya dan untuk kita semua pada umumnya dalam kegiatan kita, keseharian kita sebagai seorang pendidik. Banyak sih Pak hal baru yang saya dapatkan, berubah mindset dan paradigma tadi. Mungkin untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi prinsip. Nah, jadi tadi saya menyimak lebih serius tentang hukuman dan konsekuensi ya. Nah, itu juga merubah mindset bahwa mungkin selama ini saya khususnya ya berdosa, mungkin banyak dosa. Nah, mudah-mudahan ini bisa beralih hukuman tadi.
jadi konsekuensi. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya. Oke, makasih. Satu lagi dari ibu-ibu boleh untuk closing statement kita pada sore ini ya. Boleh Bapak Ibu yang dari awal sudah mengikuti sesi ini. Saya yakin banyak itu yang Bapak Ibu simpan di dalam kepala ya. Sehingga tidak tertampung semua mungkin ya. Apa-apa, nanti kalau lupa saya kirim filenya biar kita belajar sama-sama. Oke, boleh Bapak Ibu, satu orang lagi. Terakhir. Oke. Atau dari depan. Dari depan boleh lah. Dari depan, oke silakan. Ibu dari oke. Bu Siti. Ayo. Bu Siti. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya guru berstudi agama, Andre. Hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan? Sebenarnya banyak ya Pak Andre dari materi Pak Andre sampaikan tadi. Tapi yang lebih utama yaitu sistem mengajar kita atau mendidik anak kita di dalam kelas maupun di luar kelas, itu yang paling utama tadi kalau saya simak. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi inspirasi. Jadi karena saya kebetulan bidang studi agama, jadi kalau kembali lagi pada Asmaul Husna yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berarti kita seorang pendidik atau guru itu harus penuh kasih dan sayang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti atas refleksinya pada hari ini, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan saya di sini bukan mengajari Bapak Ibu ya, kita berbagi, sharing. Kalau saya mengajari tidak mungkin karena lebih senior guru-guru yang lain semuanya. Karena saya lebih dulu berangkat ke 3P angkatan 9, jadi saya duluan dapat. Nanti kalau angkatan 10, 11, silahkan kita berbagi lagi ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah itu dari saya. Yang baik kita ambil hikmahnya semua pada sore ini. Semoga kegiatan ini menambah pengetahuan kita semuanya. Amin, amin, amin. Oke, saya Ari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria-gembira. Baik. Pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas ya. Jadi sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Udah ada yang tahu, ada yang belum ya. Oke, baik. Sebenarnya kita sudah punya aturan ya, aturan sekolah ataupun aturan kelas ataupun tata tertib. Tapi itu kan dibuat hanya dari sekolah ataupun dari guru. Sekarang untuk kesepakatan kelas kita membuatnya secara bersama-sama. Kamu silakan nanti menyampaikan pendapat kamu melalui statement ataupun kertas yang Bapak berikan nanti ya. Jadi kalau yang kita ketahui aturan kelas ataupun aturan sekolah itu mengandung kata-kata negatif. Contohnya dilarang membuang sampah, dilarang mengotori lingkungan gitu. Pokoknya intinya dilarang. Kalau sekarang kita membuat kata-kata negatif itu menjadi kata-kata positif. Misalnya disiplin, bertanggung jawab, jujur ya, mandiri. Jadi itu kita sepakati bersama. Jadi nanti apabila yang melanggar silakan lihat kesepakatannya apa yang dilanggar begitu. Ya, jadi nanti akan Bapak berikan kertas, kamu tulis, nanti kamu tempel di papan tulis, nanti kita pilih yang sama kita eliminasi, yang
yang tidak sama kita susun. Nanti baru kita sepakati bersama ya. Jadi intinya keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan dari anak-anak Bapak semua bahwa itu yang akan kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas. Nanti sampai ke luar kelas akan terbiasa. Jadi itu ya. Jadi paham ya? Nanti ditulis, silakan ditempel di depan. Semuanya menempel ya. Oke, kita ada sekitar 28 orang. Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas akan Bapak berikan saya. Jadi ya. Silakan tulis yang sudah selesai langsung. Oke, baik, dari beberapa keyakinan tadi kan kita ada yang sama. Jadi setelah diseleksi dapat keyakinannya 6 saja. Jadi 6 keyakinan ini akan kita sepakati nanti. Kita sepakati bahwa itulah yang akan menjadi keyakinan kelas kita dan akan kita terapkan di dalam kelas ya. Jadi yang pertama adalah saling menghargai. Berarti tidak boleh saling ejek-ejekan, tidak boleh saling mengganggu ya. Jadi begitu. Nilai kebajikannya saling menghargai itu adalah tidak mengganggu teman. Ya, tidak ada lagi bully-bully ya di dalam kelas ya. Oke? Ya, paham ya yang lain ya semua? Yang kedua, disiplin. Disiplin semuanya berarti. Mulai dari datang, dari jam istirahat, dari pulang, sampai kita di kelas, belajar di kelas ya, tak ada yang main-main kan gitu ya. Paham ya? Yang ketiga, tanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas kamu, ada PR ya. Nah, gitu. Kalau sebelum kita membuat keyakinan dilarang tidak mengerjakan PR. Sekarang harus bertanggung jawab. Yang keempat, jujur. Dari awalnya dilarang menyontek, sekarang kesepakatan kita adalah jujur. Jujur dan berarti semua yang kamu kerjakan harus sendiri, latihan, PR dan ulangan sebagainya. Oke? Paham ya? Yang kelima, mandiri. Ya, mandiri dan berarti tadi berkarya dengan sendiri, tidak merebut punya orang lain, tidak mencontek ya, mandiri juga itu termasuk dalam dari itu tadi ya. Oke. Yang terakhir, menjaga kebersihan. Itu sudah masuk sebenarnya tadi ya, cuma lebih detailnya disiplin itu adalah menjaga kebersihan ya. Jadi dengan kesepakatan ini
Nanti akan kita tempel di tempat yang mudah dibaca. Kalau kamu melanggar, kamu sudah melihat keyakinan apa yang kita langgar, kamu bisa, ya. Jadi untuk lebih baik lagi, semuanya menandatangani kesepakatan ini. Jadi nanti satu-satu menandatangani keyakinan kelas ini, ya. Untuk tulis nama, tanda tangan. Oke, paham? Paham ya? Paham, nanti kita panggil atau tangan. Oke, dari sini ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Prasetya dari kelas 4D. Saya merasa sangat senang sekali dalam mengikuti kegiatan keyakinan kelas karena dapat meningkatkan kedisiplinan saya. Nama Muhammad Pudan dari kelas 4D. Saya sangat senang sekali karena mengikuti kegiatan keyakinan kelas. Kegiatan keyakinan kelas sangat penting karena bisa meningkatkan rasa tanggung jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 4D. Perasaan saya sangat senang karena kegiatan keyakinan sangat penting karena dapat meningkatkan rasa kedisiplinan.